Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap di rumah saja. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai materi fisika untuk kelas 11 MIPA. Nah, bab pertama adalah kesetimbangan dan gerak rotasi. Di dalam kesetimbangan dan gerak rotasi ada 4 materi penting. Di antaranya yang pertama yaitu kinematika gerak rotasi, yang kedua dinamika gerak rotasi, yang ketiga kesetimbangan benda tegar, dan yang keempat titik berat benda. Nah, yang pertama kakak akan menjelaskan mengenai kinematika gerak rotasi. Sebelum itu, di dalam kinematika gerak rotasi ada beberapa penjelasan. Di antaranya yaitu pengertian kinematika gerak rotasi, yang kedua posisi sudut, yang ketiga kecepatan sudut, yang keempat percepatan sudut, yang kelima persamaan gerak rotasi untuk W tetap dan A tetap, dan yang keenam hubungan antara kinematika linear dan kinematika rotasi. Sebelumnya, ada yang udah mengetahui pengertian kinematika gerak rotasi itu apa? Oke, kakak jelaskan ya. Kinematika gerak rotasi adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa mengetahui penyebab gerak tersebut. Nah, setelah mengetahui pengertian tersebut, kita langsung ya ke yang kedua yaitu posisi sudut. Ada yang udah tahu persamaan posisi sudut itu apa? Kita rumuskan ya, yaitu E sama dengan R theta atau theta sama dengan S per R. Dapat diketahui ya, S itu adalah jarak, R jari-jari, theta adalah besar sudut. Nah, sekarang percepatan sudut ya. Percepatan sudut dibagi menjadi dua, yaitu rata-rata dan sesaat. Rumusnya W sama dengan D theta per D tangen sama dengan tangen B. Nah, selanjutnya yaitu percepatan sudut. Ada yang tahu pengertian percepatan sudut itu apa? Percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut per satuan waktu. Selanjutnya, persamaan gerak rotasi untuk W tetap dan A tetap dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, persamaan gerak rotasi untuk W tetap. Yang kedua, persamaan gerak rotasi untuk A tetap. Dan yang ketiga adalah persamaan posisi sudut untuk gerak rotasi A tetap. Nah, untuk rumusnya, yang pertama ini persamaan gerak rotasi untuk W tetap, yaitu theta dikali T sama dengan W0 ditambah AT. Yang kedua, persamaan gerak rotasi untuk A tetap, yaitu W dikali T sama dengan W0 ditambah AT. Dan yang ketiga, yaitu persamaan posisi sudut untuk gerak rotasi A tetap, yaitu theta dikali T, theta 0 ditambah W0 T ditambah 1/2 AT kuadrat. Dan yang terakhir di kinematika gerak rotasi ini adalah hubungan antara kinematika linear dan kinematika rotasi. Rumusnya yaitu A sama dengan akar AT kuadrat ditambah ASP kuadrat. A yaitu percepatan, T yaitu tangensial, dan SP adalah sentripetal. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu dinamika gerak rotasi. Ada yang udah tahu dinamika gerak rotasi itu apa? Dinamika gerak rotasi adalah kebalikan dari kinematika gerak rotasi. Jika
Kinematika gerak rotasi adalah ilmu yang mempelajari gerak dengan tidak memperhatikan penyebab gerak tersebut. Dinamika gerak rotasi adalah ilmu yang mempelajari gerak dengan memperhatikan penyebab gerak tersebut. Jadi, dalam dinamika gerak rotasi, kita itu harus mengetahui pengaruh apa saja yang membuat benda tersebut bisa bergerak. Di dalam dinamika gerak rotasi ada beberapa aspek juga. Di antaranya yaitu 1. Momen gaya, yang kedua momen inersia, yang ketiga momentum sudut dan momentum impuls sudut. Yang keempat hukum kekekalan impuls sudut, dan yang kelima adalah energi kinetik rotasi. Nah, yang pertama kita ke momen gaya ya. Momen gaya adalah dobrakan putar. Contoh ya, seperti misalkan kita membuka jendela. Nah, di jendela tersebut kan ada enselnya. Setelah kita buka, jadi ada putaran, dobrak putar, disebut momen gaya. Selain itu, momen gaya memiliki resultan. Resultan adalah perubahan kecepatan sudut jumlah vektor dari setiap momen gaya. Dengan rumus, resultan sama dengan sigma dari R dikali F. Nah, setelah itu kita menuju momen inersia. Momen inersia dibagi lagi ke dalam 3 bagian. Di antaranya, momen inersia benda titik, momen inersia benda tegar, dan katrol yang dihubungkan dengan beban. Selanjutnya yaitu momentum sudut dan impuls sudut. Merupakan sebuah partikel yang berputar terhadap sumbu putar hasil vektor momentum. Setelah itu ada hukum kekekalan momentum sudut dan energi kinetik rotasi. Di dalam energi kinetik rotasi ada yang disebut menggelinding. Pertama, menggelinding pada bidang horizontal, dan yang kedua, menggelinding pada bidang miring. Kita lanjut ya ke materi yang ketiga, yaitu kesetimbangan benda tegar. Di dalam kesetimbangan benda tegar ada beberapa syarat. Di antaranya, sebuah benda tegar dikatakan dalam keadaan setimbang translasi jika sigma F sama dengan 0. Yang kedua, sebuah benda tegar dikatakan dalam keadaan setimbang rotasi jika sigma rotasi sama dengan 0. Nah, untuk materi terakhir di bab ini adalah titik berat benda. Ada yang udah tahu tentang titik berat benda? Titik berat benda adalah titik tangkap gaya berat pada suatu benda. Nah, di dalam titik berat benda ada yang dinamakan titik pusat massa dan jenis-jenis kesetimbangan. Titik pusat massa adalah titik yang letaknya sedemikian rupa, dan titik pusat massa adalah titik yang letaknya sedemikian rupa hingga momen-momen massa dari benda tersebut sama besar terhadapnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kesetimbangan. Jenis kesetimbangan statik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kesetimbangan statik stabil, labil, dan netral. Yang terakhir dari titik berat benda yaitu menggeser dan mengguling. Dikatakan menggeser jika benda melakukan gerak translasi, dan dikatakan mengguling jika benda melakukan gerak rotasi. Alhamdulillah, penjelasan materi fisika untuk kelas 11 MIPA mengenai kesetimbangan dan gerak rotasi telah selesai. Semoga bermanfaat dan kalian mengerti dan memahami. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stay at home.